Semangat pagi, selamat siang, sahabat belajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pendidikan. Tentunya dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa dan pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD MM CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Vice Vendor Director Certificate. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, Mbak Tami. Salam Danang, datang untuk menang. Oke, siap. Semangat pagi, Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Danang? Kabarnya luar biasa karena ada Bro Ruli di sini dan juga Mbak Tami serta pendengar peserta Indonesia Belajar. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih, Pak Danang. Baik, sahabat belajar. Selain Pak Danang, tentunya hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Bro Ruli Silalahi CTM. Beliau merupakan seorang certified theocentric motivator, resellers, and young leader coach. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Ruli. Semangat pagi Mbak Tami dan Mas Danang. Luar biasa hari ini. Semuanya semangat dan antusias untuk menginspirasi Indonesia belajar di seluruh tanah air. Oke, luar biasa. Semangat sekali nih, Pak Ruli. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Ruli? Lah, puji Tuhan sehat walafiat dan siap untuk menginspirasi berbagi bagi teman-teman. Oke, siap. Terima kasih nih untuk Pak Ruli dan juga Pak Danang karena sudah bersedia untuk mengisi acara seminar online hari ini. Nah, baik sahabat belajar, tema seminar online kita hari ini adalah coaching and mentoring. Apakah coaching itu dan apa pula mentoring itu? Nah, topik menarik kali ini tentunya akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Ruli. Jadi sahabat belajar, jangan sampai ketinggalan atau keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Ruli maupun Pak Danang. Tentunya pertanyaannya akan kita bacakan di saat sesi tanya jawab dan juga akan kita persilahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Pak Ruli. Baik sahabat belajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Pak Ruli. Bagaimana ya penjelasan mengenai coaching and mentoring? Silahkan Pak. Kalau menurut Kamus Inggris Indonesia, John Eko Hasan Sadili, yang namanya coach itu melatih ya. Sementara yang namanya mentoring itu memberi nasihat. Tapi persisnya apakah coaching and counseling kita serahkan pada ahlinya, ya, leader, young coach, Mr. Ruli Silalahi CTM. Kami persilahkan Bro Ruli. Terima kasih. Semangat pagi. Terima kasih Mas Danang datang untuk menang dan Ruli juga selalu terinspirasi karena ada seorang mentor yaitu Mas Danang Priyadi yang luar biasa. Thank you Mas Danang. Terima kasih buat Mbak Tami dan Indonesia Belajar. Ya, aku berharap semuanya teman-teman juga semua di Zoom meeting ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia dan
semangat, antusias untuk meraih cita-cita. Thank you sekali lagi. Welcome untuk teman-teman. Saya ingin menyambut dulu nih teman-teman. Mas Danang, mohon izin ya, kita mau welcome dulu teman-teman yang sudah hadir, boleh ya? Sekalian cek. Silahkan, Bro Ruli. Teman-teman, semangat pagi teman-teman semua. Saya izin untuk menyapa ini Ko Stefanus yang luar biasa, inspirasional. Ini juga my mentor ini, karena dia juga menginspirasi kita semua nih. Ya, bukan hanya mentor tapi coach. Nah, ini sebetulnya dia yang lebih tepat berbicara di depan saya ini harusnya ya. Tetapi hari ini kesempatan belajar untuk sharing. Nanti awal Oktober beliau main di sini. Oh, siap. Siap. Mantap. Ya, selamat datang juga untuk Huta Uruk. O-nya ini kira-kira opung kah atau orang ganteng kah, Bapak? Oras, selamat datang di Indonesia Belajar siang hari ini. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya ada juga RM Haris, ya Oppo ya. Terima kasih sudah hadir. Ibu Citra atau Mbak Citra. Ko Han sudah hadir juga beliau. Ini selalu setia nih Indonesia Belajar nih. Nambah ilmu terus dia ya. Serap terus ilmu sebanyak-banyaknya. Guys. Ibu atau Mbak Mia, selamat datang. Terima kasih sudah join. Thank you. Lalu Pak Joni Kun ya, Pak Joni Bro John, terima kasih sudah hadir, thank you so much. Ya, hari ini saya ingin berbagi, bukan bermaksud menggurui atau mengajari, karena saya juga adalah orang yang masih sedang berproses berbelajar, sehingga alangkah baiknya saat ini saya ingin mengundang untuk kita sama-sama berdiskusi dan berbagi pengalaman dan pendapat terhadap materi yang memang dipercayakan untuk saya sharingkan saat ini, yaitu tentang coaching and mentoring. Tetapi teman-teman rekan-rekan sekalian Indonesia Belajar, di waktu yang berbahagia ini, mohon izin saya juga ingin mengucapkan turut berduka untuk rekan kami atas kepulangan ke rumah Bapak di surga, namanya Setemers, Bro Ferdi, yang sudah meninggalkan. Para Setemers, kami saudara yang hari ini berpulang. Kami turut berduka supaya keluarga juga diberikan kekuatan dan penghiburan. Memang hidup kita hanya titipan dan amanah. Itu sebabnya ya kita mumpung masih diberi kesempatan, kita diberi kesempatan untuk hidup, bekerja, melayani, dan belajar. Itu yang menjadi sebuah peluang atau energi kita untuk terus memperbaiki diri dan belajar. Baik, izin teman-teman Indonesia Belajar semua, saya ingin share sedikit untuk materi yang hari ini saya akan sharingkan. Semoga ini kita bisa menginspirasi. Sekali lagi saya mohon masukan atau kita diskusi sama-sama. Perkenalkan, nama saya Ruli Silalahi Setemers. Tentu teman-teman tahu kalau namanya Silalahi itu pasti orang Jawa ya. Berasal dari Jawa, tepatnya Puja Kesuma, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya, saya Certified Theocentric Motivators batch kedua dan Young Leaders, karena memang saya sangat senang sekali untuk berbagi dan mengcoaching orang-orang muda yang tentu saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk generasi masa depan. Ya, itu kenapa saya selalu labelkan diri saya itu sebagai Certified Theocentric Motivators dan Young Leader Coach. Ya, karena memang semua termasuk Coach Stefanus, ya, Coach Steve yang luar biasa juga tetap awet muda meskipun usianya sudah sebegitu. Mas Danang yang awet muda ini luar biasa. Saya senang sekali. Terima kasih. Nah, baik, rekan-rekan, saya memahami bahwa setiap kita mungkin sudah pernah mendengar ini paling tidak sekali dua kali di dalam perusahaan di mana organisasi kita berada tentang coaching and mentoring ya. Meskipun kalau di dalam pelatihan-pelatihan atau di people and capital gitu ada program-program memang sudah didesain sedemikian rupa mengenai hal ini ya. Bukan saja mentoring tetapi coaching and counseling dan mentoring, bahkan begitu ya, ada seperti itu. Nah, itu adalah bagian salah satu bagian program yang tujuannya
sama-sama memberdayakan, bukan memperdaya ya. bukan bukan memperdaya, tapi memberdayakan, menggali potensi diri setiap orang-orang yang terlibat di dalam organisasi apapun kita. Jadi sudah seharusnya setiap organisasi apapun yang ingin maju, yang ingin berhasil, materi ini atau sesi ini harus memang dibuat atau disediakan. Kenapa? Karena sama seperti kita berolahraga, teman-teman Indonesia Belajar. Kita itu tahu bahwa berolahraga itu baik. Diet itu bagus. Menjaga kesehatan itu baik. Tetapi bagaimana caranya, bagaimana kita bisa konsisten, tidak banyak orang yang melakukan. Makanya sehari-hari ini kalau teman-teman perhatikan, sangat banyak dan muncul orang-orang yang mengaku sebagai coach dalam kehidupan kita. Benar nggak? Coach finansial, coach family, coach dalam personal coach ya, misalnya personal trainer ya, itu juga bagian dari coach. Jadi kita menyebut mereka coach di bidang yang memang spesifik yang kita mau berkembang di situ ya. Banyak sekali itu sekarang kita lihat di mana-mana orang mengaku coach karena memang tujuannya ingin membantu kita dalam mengembangkan potensi kita. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mengulangi bahwa setiap perusahaan pasti ingin perusahaannya berkembang. Nah, itu tentu berhubungan sama yang namanya human atau orang atau employee, ya. Sebentar izin, saya mau promo dulu sedikit saja. Bisa mohon izin, ini Instagram saya Ruli_Silalahi. Nanti teman-teman bisa lihat keseharian saya dan insight-insight yang saya bisa membagikan inspirasi-inspirasi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-insight di situ dan quotes-quotes juga, tips-tips sehingga teman-teman bisa semakin disemangati dan semakin kuat ya. Terima kasih. Nah, Pete Carroll berkata, teman-teman, each person holds so much power within themselves that needs to be let out. Sometimes they just need a little nudge, a little direction, a little support, a little coaching, and the greatest things can happen. Singkatnya, terjemahan bebasnya adalah setiap orang di dalam dirinya memiliki power, kekuatan di dalam diri kita atau dalam setiap diri manusia. Yang dimana itu harus dikeluarkan, yang seharusnya itu dimaksimalkan. Dikeluarkan menjadi sesuatu yang produktif. Nah, kadang-kadang itu hanya perlu sentuhan sedikit saja, arahan sedikit saja, support nggak terlalu besar, tapi sedikit saja mungkin coaching, touch dari seorang coach, sehingga dari seseorang itu bisa mengeluarkan potensi atau sesuatu yang besar terjadi melalui kehidupan kita dan semua kita. Jadi masing-masing orang itu ternyata ada powernya, teman-teman. Ya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu Indonesia Belajar yang tercinta. Sehingga kita tahu bahwa setiap orang itu punya keunikan, punya kelebihan, punya kekurangan. Sebagai manusia yang diciptakan Sang Pencipta, kita diberikan masing-masing kelebihan dan keunikan. Jadi kita nggak semua seragam atau sama, punya potensi yang sama. Bahkan seorang kembar sekalipun tidak mungkin sama. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa teman-teman semua, kita semua, saya, teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang punya potensi yang luar biasa yang harus dimunculkan, dikeluarkan. Seringkali ini yang menjadi kesulitannya adalah di perusahaan-perusahaan besar ini tidak mau dilihat sebagai manusia, sebagai apalagi di dalam era kapitalisme saat ini, Bapak Ibu dan teman-teman Indonesia Belajar. Manusia, human capital menjadi hal yang minor atau mungkin perhatikan yang penting bagaimana perusahaan untung, bagaimana perusahaannya maju berhasil tanpa memikirkan bagaimana orang-orang di dalamnya, employee di dalamnya, kapital di dalamnya, pribadi-pribadi yang menopang sebuah perusahaan dan sistem di dalam manufaktur atau organisasi kita.
ada 3 hal kenapa perusahaan tidak tertarik atau kurang memperhatikan tentang coaching and counseling ini, coaching and mentoring ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, yang pertama adalah kita ingat bahwa ketika kita mau bicara tentang coaching, ini dibutuhkan yang namanya disebut dengan caring. Caring itu berarti kepedulian. Nah, itu bicara caring, itu bicara tentang hati. Bicara tentang heart. Itu bicara tentang perasaan di dalamnya. Ada cinta, ada keinginan untuk orang lain berhasil. Jadi kepedulian yang sungguh-sungguh tulus. Nah, kalau tidak, makanya sulit kalau perusahaan untuk berkembang atau mengembangkan orang lain. Ya. Lalu yang kedua, kenapa perusahaan punya sedikit kesulitan dalam mengembangkan perusahaannya atau orang-orang di dalamnya? Karena tidak ada orang-orang yang terlatih di dalam bidang coaching itu sendiri. Orang-orang, karena ini adalah skill, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian Indonesia Belajar, ini perlu dilatih. Itu makanya sebetulnya di dalam pelatihan-pelatihan atau dunia konsultasi, ini ada sertifikasinya sendiri ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Sehingga kita tahu bahwa orang-orang yang cakap, yang ahli di dalam bidang coaching dan mentoring ini adalah orang-orang yang memang sudah terlatih, tahu bagaimana menggali potensi setiap orang di dalam timnya atau organisasi. Nah, ketiga, tadi pertama, kepeduliannya kurang. Yang kedua, kurang pengalaman. Orang-orang yang tidak disiapkan menjadi leader sih, pemimpin sih, tetapi pemimpin yang lahir secara otodidak. Mungkin karena orang lain tidak ada lagi yang mau bisa menggantikannya. Mungkin pada saat itu resign atau seperti apa, tidak dipersiapkan. Sementara seharusnya syarat untuk seseorang calon leaders itu harus punya kemampuan di dalam mengcoaching dan mementor tim yang akan dipimpinnya. Nah, yang ketiga, teman-teman, komitmen. Nah, ini komitmen ini bicara tentang kekonsistenan. Komitmen ini berbicara tentang sebuah habit, kebiasaan. Seringkali ini menjadi sebuah challenge dalam setiap perubahan-perubahan atau pemimpin-pemimpin yang sebagai agen perubahan di dalam perusahaan. Ketika dia ingin melakukan perubahan, dia melakukan di start awal dengan semangat, antusias, tetapi karena melihat environment di lingkungan kurang mendukung, sehingga tidak konsisten dan tidak komitmen di dalamnya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri di dalam sebuah perusahaan organisasi. Nah, apakah teman-teman ada yang pernah mengalami di dalam perusahaan? Mungkin kalau ada, mungkin bisa kasih tanda jempol gitu. Saya tahu, saya ngerasa, saya sadar gitu. Mungkin pernah tahu gitu, teman-teman bisa kasih jempol di layarnya. Silakan teman-teman. Ada? Iya sih Pak, iya sih Bro. Gua sendiri belum nggak tahu itu apa coaching, apa mentoring. Rasanya kurang paham ya. Ya karena ini karena diangkat aja, karena nggak ada aja orang nih, makanya jadi leader lah. Ya yang penting ada saja gitu posisinya gitu. Nah, amat sangat disayangkan teman-teman ketika kita tahu bahwa posisi pemimpin atau leader itu sangat dibutuhkan, tetapi tidak diperlengkapi, tidak di-equipping, tidak di-empowering. Baik. Teman-teman sekalian, Indonesia Belajar, Maya Angelou, seorang penulis puisi dan seorang pembaca puisi di dalam pelantikan seorang presiden Amerika, berkata begini, in order to be mentor and an effective one must care. Nah, ini juga sesuatu yang menggelitik ya. Kalau kita mau jadi seorang mentor yang baik, yang efektif ya, salah satu syaratnya kalau kita mau efisien, efektifnya itu sama yang seperti saya bilang tadi, care. Apakah kita peduli sama tim kita? Kita peduli nggak sama perusahaan kita mau berkembang? Peduli nggak sama orang-orang di bawah kita supaya mereka bisa maksimal, mereka bisa bertumbuh ya. Nah, sekali lagi kata kunci di dalam dua hal ini, coaching maupun counseling sebetulnya dan mentoring itu kepedulian. Seberapa banyak kita peduli, nanti kita lihat apa sih yang menjadi tantangan challenge di dalam proses-proses ini, teman-teman ya.
Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa nanti silahkan ketik di chat, di kolom chat, atau nanti kasih resen ya teman-teman ya. Boleh kapan saja. Nah, penting, kenapa coaching dan mentoring ini penting teman-teman Indonesia Belajar? Karena dengan kita memiliki orang-orang yang hebat di dalam kemampuan mereka dalam coaching dan konseling, maka sebetulnya kita akan mendapatkan sebuah culture yang memiliki high performance di dalam perusahaan. Orang-orang yang akan lahir itu adalah orang-orang yang akan memiliki kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik menjadi seorang pemimpin. Loh iya, karena memang tujuannya nanti jelas. Seorang coaching itu atau coach itu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan untuk merubah dirinya, merubah targetnya, kebiasaan-kebiasaan menjadi lebih baik. Jadi ini penting sekali. Saya yakin sekali ini penting sekali dalam perusahaan organisasi. Apapun, bahkan ini sangat bisa digunakan aplikatif di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang ada di keluarga, di dalam organisasi, yayasan, apapun teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita butuh perubahan harus ada orang yang menjadi mentor, yang harus menjadi coach di dalam organisasi itu sendiri. Dan saya berharap itu adalah teman-teman semua yang hadir di sini untuk menjadi seorang coach yang handal, seorang coach yang terlatih, seorang mentor yang hebat. Nah, tantangannya adalah, nah itu tadi yang saya bilang bahwa kekurangannya, careless itu artinya kekurangan kepedulian. Tantangannya ya Bapak Ibu dan teman-teman, yang kedua kurangnya pengalaman, yang ketiga itu kurangnya akan komitmen atau konsistensi. Ya. Nah, menurut ICF ya, International Coaching Federation sendiri, kalau menurut mereka definisi coaching itu adalah hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional. Nah, teman-teman, menarik ya. Ini ada kata kunci di sini, yaitu kemitraan. Jadi seorang coach tidak akan pernah bisa berhasil kalau coachingnya atau orang yang di coaching itu tidak mau atau tidak bersedia, tidak terbuka untuk di coaching. Kalau ada orang minta di coaching atau ada sebuah tim yang mau di coaching gitu ya, di organisasi kita, tetapi dia nggak membuka dirinya untuk terima masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan kita, ya sulit. Karena ini kemitraan. Tidak mungkin, ini seperti kayak orang pacaran ya teman-teman Indonesia Belajar, Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin cinta itu bertepuk sebelah tangan. Tidak akan ada hasilnya. Yang ada capek, ya kan? Capek hati gitu. Mungkin teman-teman di sini saat ini sedang ada tugas, dikasih job desk tambahan atau tanggung jawab lah sebagai leader. Pasti kalau namanya leader pasti punya tanggung jawab nih. Kalau ada sedih di timnya itu agak melenceng-melenceng, target nggak tercapai lah, kehadirannya lah, semangatnya kurang lah, kadang-kadang justru mempengaruhi orang-orang lain menjadi lebih toksik lah, pembicaraan-pembicaraan. Nah, ini tanggung jawab seorang pemimpin harus kita ambil untuk mengcoaching orang-orang ini supaya mereka bisa maksimal, potensi mereka keluar, mereka bisa lebih profesional. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat, ini bisa terlihat sekali, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Indonesia Belajar, kapan atau saat kapan coaching and counseling itu dibutuhkan? Ketika ada riak-riak di dalam perusahaan tentang gosip lah, ya, turnover sudah mulai ada agak-agak sudah di luar kontrol, lalu mungkin juga kalimat-kalimat toksik, keterlambatan, bahkan yang paling gampang adalah di dalam dunia sales. Karena background saya 5 tahun di dalam B2B marketing ya, target tidak tercapai, itu perlu udah saatnya harus di mentoring, atau di coaching ya. Nah, baik. Teman-teman, ini adalah model pendekatan coaching yang sangat umum di dalam dunia pelatihan, di dalam dunia konsultasi. Siapa yang di sini sudah pernah melihat atau mendengar bahkan dapat materi ini? Silakan angkat tunjuk jari. Saya bisa kasih tanda di line teman-teman. Sudah pernah mendengar istilah ini, grow? Ini adalah salah satu pendekatan yang cukup mudah pendekatannya karena sangat gampang untuk bisa dimulai. Nah, sekali lagi
teman-teman ya, di dalam waktu yang terbatas ini kita bisa biasanya kalau di training-training ini ada role play-nya ya, ada case study biasanya antara coach dan coach itu bisa saling bertanya, ngobrol gantian dan lain sebagainya. Nah, ini kita biasa adakan role play teman-teman ya. Sangat menarik tapi dengan singkat ya karena memang kita dibatasi dengan waktu. Ini bicara tentang goals. Jadi seorang coach atau seorang coach harus bisa menemukan seorang coachnya itu goalsnya apa. Apa yang harus menjadi sesuatu yang ditargetkan atau dicapai di dalam waktu yang short term, middle term, mungkin juga long termnya dia. Kalau di sales gampang sekali. Kalau pencapaian per bulannya berapa, per semesternya berapa, dan dalam setahun berapa, ya sudah jelas bisa dilihat gitu ya. Mungkin di bidang-bidang lain Bapak Ibu atau teman-teman sekalian punya jelas di situ. Nah, apa yang mau dicapai? Berapa angkanya? Ya, itu nanti seorang coach yang profesional dia akan melakukan banyak pertanyaan-pertanyaan ini dan ini adalah tools yang digunakan. Tujuan Anda apa sih? Targetnya apa sih? Tahu nggak sih gitu ya? Kalau dia sales, kamu tahu nggak? Bisa kita tanyakan seperti itu teman-teman. Tahu nggak sebetulnya target kamu berapa sih? Jangan sampai penjual dia tahu dia adalah seorang sales, dia jual dengan segala berbagai macam jurus-jurusnya gitu ya. Tapi sebetulnya dia nggak tahu targetnya berapa angkanya. Kalau saya jelas banget ada dashboardnya. Setiap bulan saya harus mencapai minimal 10M. Jadi setahun saya harus punya 120M. Itu sudah jelas target-target angka-angkanya. Jadi kalau nggak mencapai dalam 1 bulan, saya harus berhadapan dengan GM atau direktur marketing untuk berhadapan melaporkan apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Nah, lalu apa yang kedua? Realitinya apa? Ya, bagaimana kondisinya saat ini? Apa sih tantangannya? Ya, saat ini seperti apa kondisinya di posisinya gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat dengan cara menganalisa atau mengobservasi. Coba dicek selama ini apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Itu realitanya kita bisa dapat ya teman-temannya. Nah, yang lalu di bagian O itu adalah option obstacles itu. Tantangannya apa? Kamu kan sudah punya rencana itu di akhir tahun lalu, sudah punya planning, sudah punya targeting, sudah punya KPI-nya sudah clear. Bahkan kamu sudah punya rencana ini. Nah, sekarang pertanyaannya, tantangannya apa? Apa sih kendalamu? Nanti kita akan menggali tantangannya untuk dituliskan sebetulnya. Nah, itu kalau bisa dituliskan dengan spesifik, baru kita kelompokkan mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, mana skala prioritas yang harus dikerjakan, mana yang kendala-kendala yang berhubungan dengan KPI-nya sebetulnya. Jangan-jangan kendalanya itu banyakkan soal-soal yang subjektif. Contoh, ya internetnya lemot jadi nggak bisa ngubungin, ini telepon dari kantor rusak segala macam. Nah, itu contoh-contoh tantangan-tantangan yang seringkali dimunculkan di dalam departemen atau divisi-divisi sales atau marketingnya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau ada? Mungkin dari sampai sini dulu, Mas Danang ada yang mau di... Lanjut dulu aja, Bro. Oke, siap. Nah, lalu teman-teman, tools di Grow ini ketika kita sudah tahu goals-nya apa, sudah makin clear, step selanjutnya realitanya seperti apa, semua ditulis ya. Option obstacles-nya seperti apa ya, tantangannya, challenge-nya apa sebetulnya. Kenapa nggak berhasil? Kenapa rencana ini atau planning ini nggak berjalan? Apakah PDCA-nya berjalan? Plan, do, check, action-nya berjalan? Evaluasinya gimana ya? Lalu dari situ kita akan membuat opsi-opsi untuk kita melakukan, ya. Will way-nya seperti apa? Bagaimana dia harus mengambil keputusan yang dia bisa kerjakan dengan mudah dalam waktu yang dekat, ya. Dan apa-apa saja yang kita bisa lakukan untuk mendukung dia bisa mencapai target goals-nya lagi. Nah, jadi ini sederhana dan teman-teman menarik, Grow ini bisa dikerjakan. Ini bukan hanya untuk organisasi yang besar atau tim yang besar, bahkan ini sangat mudah untuk kita gunakan untuk self coaching. Ini self coaching juga bisa teman-teman. Jadi seringkali kan beberapa perusahaan ya, saking dia ada keterbatasan untuk
staff atau tim ya, dia menjadi leaders tapi dia nggak punya tim. Dia hanya boleh meminta bantuan dari divisi-divisi lainnya. Kita harus self coaching gitu teman-teman ya. Baik, ini kira-kira singkat. Oke, nanti kita jawab ya. Kita lanjut dulu ya, Coach. Coach Agus, ya siap. Baik, lah teman-teman sekalian, teman-teman Indonesia Belajar, lalu apa yang kita lakukan dengan seperti itu? Nah, coaching sangat efektif karena mengutamakan metode bertanya. Jadi, ini menarik nih. Seorang coaching yang hebat itu adalah seorang coaching yang mampu mendesain, mengkreasikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik atau men-trigger seorang coach menemukan masalah dan jawaban dalam diri orang itu sendiri. Seringkali coach itu butuh orang yang men-trigger saja sebetulnya. Pak, saya pernah pengalaman sebagai coach dan saya juga pernah jadi coach. Jadi saya tahu kedua posisi itu. Ketika saya tidak mencapai target, pertanyaan dari direktur atau direksi saya bilang, kamu tahu kamu tidak mencapai? Yes, saya tahu, sir. Kamu tahu kira-kira penyebabnya? Saya jabarin penyebab ini. Nah, tetapi saya lupa untuk mengelompokkan mana sebetulnya prioritas, mana yang sebetulnya harus yang saya harus perkuat, di mana saya harus minta pertolongan untuk orang lain, mengingatkan saya di mana situ saya harus tajam. Nah, kadang-kadang tuh kenapa proses coaching itu tidak berjalan dengan mulus? Kita itu ada obstacle atau hambatan, ada tembok, ada mental block di situ di mana kita merasa kalau saya cerita nih, nanti bosnya gimana nih, ntar diomelin, malah malu nih, gue bodoh banget sih gitu ya, kadang-kadang ada seperti itu. Sehingga teman-teman sekalian, kalau teman-teman atau Bapak Ibu Indonesia Belajar adalah seorang leader, selain kepedulian, salah satu yang saya mumpung ingatkan adalah tentang masalah keterbukaan hati untuk seorang coach bisa menceritakan semuanya. Karena kadang-kadang kita pun nggak siap untuk dia bisa bercerita semuanya. Kita sudah kasih solusi. Padahal kita sebagai coach yang hebat, yang handal, nggak perlu atau tidak diminta untuk memberikan solusi. Karena sebetulnya coaching yang berhasil adalah kita bisa membantu seorang coach menemukan problem dan dia bisa menemukan solusinya dan dia mau melakukannya. Nah, itu hebatnya, the power of coaching ministry sebetulnya, atau ya coaching itu sendiri kekuatannya. Jadi, nah teman-teman, disinilah letaknya kita bisa memulainya, yaitu mulai dengan bertanya. Ya, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan coach kita tentu, jangan sampai meleset. Apa urusannya? Kalau dia seorang sales yang kita tanya, gimana hubungan kamu dengan suami, dengan pasangan di rumah? Loh, kok nggak nyambung gitu ya? Bagaimana kamu dengan pacar? Ya nggak ada urusannya. Ini urusan profesionalisme. Bagaimana profesi, bagaimana skillnya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus dilatih dan memang harus dibiasakan. Kalau kita nggak pernah melakukannya, nggak pernah mencoba pertanyaan-pertanyaannya, nggak pernah bertanya, selalu ngomong terus, kita bukan seorang coach yang baik. Ya. Nah, simple question misalnya ya. Misalnya, Ruli, apa saja sih yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan target penjualan kamu? Kan kamu sudah tahu nih nggak tercapai misalnya. Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, itu biasanya kita tulis. Nah, ini kira-kira contoh-contoh pertanyaannya. Singkat aja ya teman-teman ya. Nanti kita akan bukakan dalam tanya jawab. Apakah ada pelanggan atau prospek tertentu yang Anda ingin fokuskan? Jangan sampai ada 100 pelanggan, semuanya dibabat habis misalnya. Kalau ada 50, ternyata 50 ya dihabisin. 30, dari 30 mana yang prioritas? Mana yang mudah? Mana yang menghasilkan income atau key account yang sangat produktif? Potensial di dalam perusahaan kita. Penting sekali di situ ya. Nah, seorang coach tidak harus lebih berpengalaman atau lebih senior dibanding coach. Loh, kok bisa gitu, bro? Yes. Saya menemukan banyak pelatih-pelatih bola tidak semuanya jago main bola. Meskipun dibilang mereka coach. Tetapi mereka bisa menemukan blind spot dalam setiap pemain-pemain. Mereka bisa menemukan potensi-potensi kehebatan-kehebatan seorang Ronaldo
Messi dan David Beckham dan pemain-pemain lainnya. Itulah kehebatan seorang coach. Dia bisa melihat potensi seseorang itu. Dia bisa melihat, oh kalau kamu dia sebelah sini kamu kurang nih. Kalau kamu naikkan ini, gimana coba? Seperti kamu kuat nih di sini. Seorang coach itu jeli dan tajam dalam melihat potensi orang lain, ya. Dan dia bisa menemukan blind spot dari seorang coach yang sedang dibinanya. Nah, kita masuk lebih lagi ya, teman-teman. Mentoring, ya. Kita singkat dulu ya, karena memang waktu terbatas. Dr. Susan Dole dan Morris mendefinisikan bahwa mentoring adalah membantu mengembangkan keterampilan orang lain di bidang yang sama. Jadi memang kalau mentoring ini lebih similar. Biasanya kalau tadi coach, saya menemukan banyak orang-orang berhasil tidak dalam bidang yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, pelatih bola, dia bukan jago bola, dia jago manajemen, dia jago strategi misalnya. Di Indonesia ada namanya pelatih Indonesia yang berasal dari tentara, saya lupa namanya. Syahrir siapa gitu ya. Ya berarti dia bukan jago bola, mungkin dia senang bola, tapi dia tahu taktik-taktik, strategi-strategi. Nah, dia nggak harus dalam bidang yang sama, tapi bisa. Nah, kalau Valerie Burton bilang menasihati mentee berdasarkan pengalaman yang dimiliki mentor. Nah, mentoring sama coaching tadi beda ya teman-teman ya. Kalau coach atau coaching itu tidak selalu harus dalam profesi yang sama. Tetapi mentoring nggak boleh. Jangan sampai kita mementor orang yang kita nggak pernah berhasil di situ. Makanya kalau storytelling yang baik, kalau saya mau belajar storytelling yang hebat, maka saya harus belajar dari master storyteller yang handal, yaitu Mas Danang. Datang untuk menang. Nah, itu dia masternya. The King of Storyteller of Indonesia in Asia. Wes. Lalu ini perbedaannya sedikit ya. Kalau mentoring itu apa? Memberitahu seseorang tentang apa yang harus dilakukan karena dia sudah pernah di situ, teman-teman. Dia sudah pernah berhasil dan berdiri di situ. Kalau saya mau belajar public speaking yang hebat, maka saya perlu dimentor. Siapa yang mentor saya? Ya orang yang sudah pernah pengalaman dan berhasil menjadi public speaker yang hebat, yang handal. Yaitu apa? Salah satunya Mas Danang, Ko Agus, ya, Ko Steve, master teacher kita di Capstone Asia Servitama, udah jelas sekali. Nah, coaching menciptakan ruang yang memungkinkan coaching itu menemukan jawaban atau solusi sendiri. Sekali lagi, tidak banyak orang yang tertarik di bidang coaching karena ini biasanya 101. Itu butuh time, butuh waktu, Bapak Ibu teman-teman. Di setiap orang yang mau melihat coachingnya berhasil adalah orang yang mau menyediakan waktu, karena waktu itu adalah nilai yang sesuatu nilai yang tidak yang sangat berharga. Waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Uang kita bisa cari, tapi waktu kita nggak mungkin ulangkan. Waktu kita menyiapkan waktu untuk coaching kita, menti kita, ini sangat-sangat menunjukkan bahwa kita peduli sama mereka. Ya. Nah, ini adalah model yang memang kita menemukan atau yang diajarkan oleh master teacher di Certified Theocentric Motivators, yaitu guide coaching model. Guide coaching model ini juga sama sebetulnya. Intinya sama, hampir sama, ya sedikit modifikasi. Tetapi semuanya lagi-lagi ke bagian-bagian apa yang perlu, yaitu bagaimana kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kalau kita meng-coaching ya. Nah ini dia. Kira-kira dari singkatan guide model tadi, guide coaching model itu adalah G-nya adalah gain information of important issues to be improved. Gali informasi tentang hal yang hendak diperbaiki. Tentu kalau kita mau coaching kita itu berkembang, bertumbuh, atau dia improve, maka kita akan gali. Kenapa? Apa sebetulnya yang terjadi? Bagaimana, ya kan? Apa saja yang dilakukan itu adalah bagian dari gain information, ya, menggali. Lalu yang kedua, understand current situation. Sama dengan reality tadi sebetulnya nyambung ya, cuman kita akan rubah sedikit ya. Pahami kondisi dan situasi saat ini. Teman-teman, satu lagi. Indonesia Belajar, kita harus memiliki kemampuan empati yang kuat untuk orang-orang yang kita sedang coaching. Kalau enggak bahaya nih, kita nggak seperti seorang ibu atau seorang ayah sedang mengajarkan anak kita berjalan sehingga kita kamu harus ini, kamu harus itu. Enggak, no. Kalau dalam proses coaching kita nggak boleh melakukan interupsi atau judging atau memerintah atau kasih komen-komen yang membuat mereka melakukan hanya karena kita perintah. Tapi mereka harus
ke-trigger, termotivasi, kita encourage untuk melakukan sendiri. Ya. Lalu yang ketiga, I-nya itu adalah identify desired state. Tentukan hasil konkret yang ingin dicapai. Ini perlu tentu angka, tentu di situ ada hasil yang mau dicapai, ya, apa yang mau dicapai, berapa angkanya. Kalau dia di sales jelas banget, 10 M per bulan. Perubahan apa yang mau dicapai? Ya develop, yang D-nya develop success plan, buat dalam dan kembangkan rencana konkret. Jadi memang sebuah action yang baik adalah sebuah action yang direncanakan, yang dipendingkan, sehingga kita nanti bisa memastikan bahwa semua rencana-rencana yang disiapkan untuk mencapai goals-nya tadi itu bisa lebih tajam, lebih efisien, dan efektif. Yang terakhir adalah engage to act by date. Tentu tentang ini kita tahu bahwa harus ada timeline. Nggak bisa nggak bicara coaching, tetap harus ada targeting supaya dia atau coach yang kita sedang bina atau sedang kita coach, dia punya targetnya supaya dia termotivasi, jangan leha-leha gitu, jangan membuang-buang waktu. Dia harus memaksimalkan dirinya untuk mengembangkan diri dan melakukan apa yang sudah direncanakan. Baik, kira-kira ini yang model guide yang akan menjadi tools kita. Tadi ada grow model, ada pendekatannya ya. Grow model approach coaching, dan ini adalah guide model. Nah, teman-teman silakan mana yang lebih mudah untuk bisa diterapkan. Sekali lagi, saya mengulangi bahwa coaching dan mentoring itu sedikit berbeda di dalam substansi materi yang mau diterapkan kepada mentee dan coachingnya sendiri. Kalau coaching itu lebih kepada kemampuan keterampilan seseorang ya di bidang dia atau skillnya, profesionalismenya, tetapi itu berasal dari dirinya sendiri, dari dalam diri seorang coachingnya. Jadi kita nggak ada judging di situ, kita nggak komen atau ngasih perintah ke situ, tidak. Tetapi kita hanya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang kedua, mentoring itu adalah kita sudah pernah running dan kita pernah di sana dan berhasil, kita baru. Nah, di sini lebih banyak mengarahkan, mendirect, ya, menunjukkan jalan. Hei, nggak boleh. Dulu aku berhasil dengan cara yang begini, nggak boleh ya. Gitu. Jadi itu adalah guidance-nya. Mentoring itu lebih kepada aku udah pernah jalan dan ini berhasil. Karena ini kalau mentoring itu lebih kepada duplikasi orang-orang di bawah atau orang-orang yang kita sedang bina, teman-teman ya. Karena biasanya kalau udah mentoring itu dia harus tempel terus setiap hari supaya apa yang di dalam pikiran kita, setiap tindakan kita, semuanya itu akan terbagi atau apa istilah bahasanya ya, bisa disampaikan, bisa dia serap dan dia melakukan seperti apa yang kita mau. Nah, sampai situ teman-teman, mungkin kita bisa buka pertanyaan. Mas Dana mungkin menambahkan atau melengkapi, silakan. Halo? Baik, Silakan. terima kasih Mbak Tami, pemaparannya. lanjut ke Ya. QA, question and answer. Silahkan Mbak Tami, tanya jawab. Oke, baik. Sebelumnya luar biasa sekali ya sahabat belajar dari Pak Ruli Silalahi untuk penjelasan mengenai coaching dan mentoring. Baik, untuk saat ini akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan juga pertanyaannya di kolom chat room atau bisa juga untuk bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Pak Ruli. Nah, baik, untuk saat ini sudah ada penanya, jadi saya izin bacakan ya Pak Ruli dan juga Pak Danang. Penanya dari Pak Tony Bun. Salam luar biasa coach, saya Tony Bun. Ingin bertanya kunci yang efektif coaching itu apa? Apalagi kita di marketing dikejar target dengan waktu terbatas. Kalau diikutin semua ada rentang waktu yang panjang. Thank you coach. Nah, oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Tony Bun. Dari Pak Danang atau Pak Ruli, boleh silahkan dijawab. Silahkan Pak. Langsung beruruli aja. Siap. Terima kasih untuk Bro atau Pak Tony Bun ya. Terima kasih. Salam luar biasa juga. Sekali lagi bahwa coaching ini kita lakukan karena memang terkait sama target-target yang tidak tercapai. Betul sekali. Sangat sepakat bahwa kita dibatasi dengan waktu, ya, kita dibatasi dengan keterbatasan sarana, fasilitas, dan lain sebagainya. Lah, tetapi kita harus memahami kalau kita sudah
melihat bahwa tim kita itu tidak tercapai, maka sudah seharusnya yang tadi kita perlu ingat highlight nih, bahwa kita peduli sama orang yang kita mau coaching. Kita peduli sama target yang dia mau capai karena ini berhubungan juga sama kita. Kalau kita berhasil, maka sebetulnya keberhasilan kita, teman-teman. Ya, berhubung. Jadi pertama itu dulu, apakah kita peduli ini? Betul. Kalau masalah waktu, kita akan selalu dikejar-kejar waktu. BOD akan selalu punya target, betul, perusahaan akan punya ini. Tetapi sekali lagi ada keterbatasan waktu dan orang tadi, itulah yang kita mau gali. Apa sih? Pertanyaannya, sudah sejauh mana nih kita sebagai leaders sudah punya kemampuan atau expertise di dalam mengcoaching orang-orang di tim kita. Sekali lagi, saya pernah jadi coach dan coach. Sehingga saya tahu bagaimana proses ketika saya jadi coach yang nggak mencapai target. Itu Pak Tony Bun, atau mohon izin ya, kadang-kadang kita merasa nggak pede, nggak mau menyampaikan terbuka, takut nanti dimarahin, ditegur, di SP, kadang-kadang begitu ya. Nah, berarti harus ada orang yang bisa bersedia mendengarkan, menanyakan dengan tulus, bukan untuk mengjudging, tetapi apa kendalanya? Yuk, aku akan bantu. Apa yang bisa aku bantu? Di mana aku bisa masuk? Karena kita nggak bisa memaksa dia, mengepus dia, jangan-jangan bisa lari gitu ya. Mungkin ini menjawab, karena memang betul, kita tidak bisa target di marketing, betul. Nah, satu hal lagi, karena saya dan beberapa teman di sini sebagai setemers, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ketika kita sudah do the best, semua udah all out, semua sudah memberikan terbaik, ya, di luar konteks bahwa ada kekurangan-kekurangan yang lain yang tadi bagian dari coaching itu sendiri, maka saya berkata itu adalah bagian yang di atas untuk menunjukkan jalannya. Kalau kita sudah do the best, the rest bagian dia. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan sebagai certified theocentric motivation atau motivators. Semoga menjawab. Silakan ditambahkan, Mas Danang. Lanjut pertanyaan berikutnya, Mbak Tami, karena waktunya tinggal beberapa saat. Siap. Oke, baik, siap. Terima kasih jawabannya Pak Danang dan juga Pak Ruli. Semoga terjawab ya Pak Tony Bun. Dan apabila ingin bertanya kembali, bisa langsung tuliskan kembali di chat room, atau untuk sahabat belajar ya tentunya bisa untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Ruli maupun Pak Danang. Dan saya izin bacakan juga untuk pertanyaan dari Pak RM Faris. Untuk mengcoach seseorang untuk menjadi lebih care bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Faris sebelumnya. Untuk jawabannya, silahkan Pak Ruli. Terima kasih Mbak Tami. Saya rapel aja sekalian yang sama Ko Agus ya, Track Pro ini, karena waktu terbatas. Jadi sekali lagi teman-teman yang luar biasa, Indonesia Belajar, betul bahwa kepedulian adalah inti dari proses coaching, counseling, dan mentoring itu sendiri. Loh, bagaimana kita bisa lebih care? Saya rasa ketika kita bicara tentang humanity, kita bicara tentang leadership, itu bicara tentang hati. Bicara tentang mengenai target dan manajemen, itu betul bicara tentang mindset, bicara tentang bagaimana target-target supaya tercapai, strategi-strategi. Tetapi kalau udah berbicara tentang proses coaching, counseling, dan mentoring, ini proses di mana hati harus dikedepankan. Bagaimana caranya? Ya, kita tidak akan pernah tahu seberapa peduli seseorang leader kepada kita kalau kita tidak pernah diberikan waktu. Jadi salah satu ciri indikasi bahwa kita peduli sama tim kita atau orang yang kita mau coaching atau mentoring itu adalah memberikan dia ruang dan waktu untuk bisa bercerita. Itu sebabnya saya melihat orang-orang leader yang hebat adalah orang-orang yang bisa menyediakan waktu dan hatinya untuk timnya bisa bercerita apa adanya. Mereka bisa otentik cerita. Apa sih kendalanya? Bagaimana mereka bisa saat ini kondisinya? Jangan-jangan target ini sangat berhubungan dengan kondisi keluarganya, keuangannya, dan lain sebagainya. Bisa saja itu terjadi. Atau bisa saja ada hal-hal yang lain. Nah, bagaimana kita untuk bisa lebih peduli? Ya, dengan mencintai atau mengasihi, mencintai tim kita sendiri. Kalau kita nggak ada kepeduli cintanya, kita perhatian kepada mereka, ya kita nggak mungkin bisa menyediakan waktu gitu. Nah, dengan coach
Agus misalnya dengan kenapa, bagaimana nih sudah di coach nih berkali-kali. Saya yakin bahwa setiap orang ada momen-momen tertentu. Saya mengalami di mana saya di coaching sama seorang direktur yang punya hati. Sehingga saya berpikir gini, oh ternyata semua orang ada masa-masanya bisa kok berhasil. Mungkin, jangan-jangan, jangan-jangan nih, di saat itu memang dia lagi mengalami situasi yang sulit sehingga dia tidak perform. Atau perlu juga nih coach challenging nih, ini challenge nih. Saya nggak bilang ini solusi, tetapi perlu juga di assessment apa benar jangan-jangan di bidang ini adalah bagiannya gitu. Berkali-kali nih sudah di coaching nih, berulang-ulang nggak capek-capek juga nih. Mungkin perlu dipikirkan untuk placingnya mungkin coach. Bagaimana coach? Silakan Mas Danang melengkapi atau menambahkan. Lanjut Tami. Oke, baik. Terima Ada kasih pertanyaan? untuk terima kasih luar biasa jawabannya Langsung. dari Pak Ruli. Semoga terjawab ya Pak RM Paris. Dan saya juga akan bacakan untuk pertanyaan dari TR Rec Pro Institute. Coach, saya mau tanya, kalau Yes. sales udah di coaching berkali-kali, tapi nggak capai-capai juga targetnya. Bagaimana Coach? Nah, mungkin ini sering juga terjadi ya, Pak Ruli. Mungkin boleh jawabannya? Silahkan Pak Ruli. Baik, Mbak Tami, tadi saya sudah rafal sebetulnya, sudah dirangkum. Ya, tapi nggak apa-apa ya, saya mau ulangin kalimat ini bahwa memang seringkali uh, dalam 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 dunia sales dan marketing ada dinamika-dinamika seperti ini ya. Saya tidak uh, tidak bisa menyamaratakan atau mengeneralisir bahwa ini terjadi dalam semua dalam sebuah departemen atau semua perusahaan. Tetapi yang saya pernah alami bahkan berbulan-bulan nggak tercapai. Kenapa? Karena memang ada kondisi-kondisi tertentu di luar kendali kita. Contoh, saya nggak bisa mencapai targetnya sudah sebegini, tetapi karena bahan baku di mana perusahaan saya harus lakukan itu nggak datang. Gimana mencapai target? Mau diapain pun nggak tercapai itu. Nggak ada bahan baku, nggak ada produksi yang bisa jalan misalnya. Bagaimana target bisa tercapai? Targetnya diturunin. Apa benar diturunin? Nggak mungkin. Karena udah harus jalan tetap segitu terus. Ya paling nanti notes-nya bahwa tidak tercapai karena alasan-alasan tertentu. Jadi saya merasa bahwa setiap persoalan atau obstacles yang ada dalam departemen kita itu juga bisa jadi opportunity yang baru untuk kita bisa pikirkan. Jadi tidak selamanya itu karena memang orang yang bermasalah, seringkali juga ada lingkungan-lingkungan, faktor-faktor X lain yang kita perlu gali lebih dalam. Meskipun tadi saya sempat bilang sama coach Agus itu ya, kalau memang berkali-kali kita tahu bahwa yang lain berhasil, tapi lingkungannya juga oke, ya perlu dipikirkan untuk asesmen ulang. Mohon maaf, mungkin jangan disingkirkan, tetapi ya disesuaikan dengan tempat posisinya. Apalagi kalau orang ini memang dari awal sejak join tidak pernah mencapai atau chief ya. Semoga menjawab, Coach. Baik, terima kasih luar biasa sekali jawabannya Pak Ruli. Semoga terjawab ya Bapak atau Ibu TR Rec Pro Institute. Nah, saya izin mengingatkan kembali untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa untuk cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Untuk video seminar online hari ini akan diupload secepatnya dan sahabat belajar bisa cek-cek video seminar online kita sebelumnya. Lalu jangan lupa untuk klik komen, lalu like dan juga share kepada teman-teman untuk berbagi pengetahuan. Dikarenakan untuk acara seminar online sudah berlangsung selama 1 jam dan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini dari Pak Danang dan juga Pak Ruli. Boleh sekali, silahkan Pak. Kalau saya singkat saja, leader is action, not position. Kalau seorang pemimpin ngasih contoh, apa yang harus dilakukan, tentu anak buah, staff akan mengikuti. Apalagi kalau leadernya mencapai target, bahkan ngasih contoh bagaimana nego dengan para relasi,
sehingga bahkan jauh melampaui target, maka anak buah akan mengikuti. Action speaks louder than words. Apa yang kita lakukan jauh bergema daripada kata-kata kita. Silakan Bro Ruli. Siap, terima kasih melengkapi Mas Danang bahwa inti dari coaching adalah meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai leader untuk membuka potensi-potensi dan mengoptimalkan kinerja dari tim kita semuanya. Jadi teman-teman selamat untuk mengcoaching dan mementoring tim-tim di bawah kita. Dan jadilah mentor yang baik, jadilah coach yang baik di organisasi kita, dimanapun kita berada. Salam sukses. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ruli untuk penjelasan hari ini mengenai coaching and mentoring. Terima kasih juga tentunya untuk sahabat pembelajar yang sudah setia join sampai acara seminar online benar-benar berakhir. Saya, Tami, dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya, tentunya di jam yang sama, yaitu jam 2, dan dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia, seperti Pak Danang dan juga Pak Ruli. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.